Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah. Pagi hari ini, hari kelima bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita semuanya masih dalam keadaan perlindungan, mendapatkan perlindungan Allah, masih dilimpahi rahmat, taufik, hidayah dan pertolongannya, bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pagi hari ini, pengabdian kita dalam hidup kita akan menjadi jalan kebaikan dan menjadikan jalan kita ke dalam kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga pada keluarganya, sahabatnya, umatnya dan para nabi. Semoga kita di antara umat-umat yang taat beragama dan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mengawali majelis kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang as-sabru hindal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kali ini kita membaca firman Allah surat Thaha ayat 132 sebagai muqaddimah. Tadi ayatnya sudah kita baca, kemudian kita artikan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki. Nahnu narzuquka, kami Allah beserta para malaikat yang menjadi petugas yang memberi rizki kepadamu. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan kesudahan yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dulu sudah kita simpulkan bahwa salah satu pesan penting kedalamannya pengabdian ibadah bernama saum, bernama puasa adalah ada salah satunya sifat sabar yang harus dimiliki. Maka kita puasanya sukses kalau kita setelah lebaran nanti menjadi orang yang sabar. Kalau kita tidak sabar berarti puasa kita belum sukses. Karena salah satu tolok ukur kesuksesan adalah adanya sifat sabar yang dimiliki. Nah, bersabar tidak hanya dalam saat dalam kesulitan saja. Dan kemudian sudah kita baca kemarin kalimatut tarji dan doa di saat kita dalam mendapatkan musibah. Kali ini kita akan melihat sisi lain, bahwa ternyata dalam Al-Quran Allah memerintahkan bersabar itu bukan hanya dalam musibah, tetapi fis sholat, dalam menjalankan ibadah sholat. Dalam hal ini di dalam beribadah, di dalam taat kepada Allah juga harus ada unsur sabar. Maka kalau dalam beribadah harus ada unsur sabar, ini dalam pengertiannya as-sabru fil ibadah wa ta'atillah, bersabar dalam beribadah dan taat kepada Allah adalah labuddal insanu ayya'budallaha bisyurutil ibadah. Hendaknya manusia itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah bisyurutil ibadah, dengan syarat-syaratnya ibadah, yakni al-ikhlas. Ikhlas di dalam menjalankan ketaatan agama, ikhlas di dalam beribadah, wattiba'ur rasul, dan dalam pelaksanaannya mengikuti rasul. Mengikuti rasul inilah yang kemudian kita kenal dalam bahasa, berarti dia mengikuti sunnah dalam beribadah. Juga harus dilengkapi bil ilmi la bil hawa. Beribadah itu mengikuti rasul itu bil ilmi, dengan ilmu, la bil hawa, tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh menurut nafsunya sendiri.
Maka dalam hal ini kita mengerti satu persoalan, bahwa sabar dalam beribadah itu berarti di dalam melaksanakan ibadah harus dengan ilmu, dengan ikhlas, tidak mengikuti perasaan. Ini nanti kita akan sampai beberapa hal, ayat-ayat yang kita baca. Di dalam beribadah kepada Allah, di dalam taat kepada Allah, kita nanti akan membagi tiga hal. Yang pertama, kita akan mencatat as-sabru fit tha'ah, bahwa sabar di dalam taat itu berarti tadi sudah kita bacakan ayatnya, perintahnya surat Toha ayat 132. Kemudian ada unsur yang begitu yang kedua, yaitu kita bersabar di dalam menjaga iman. As-sabru li subutil iman. Maka ayatnya bisa kita baca misalkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awal ayatnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, al-ayat, bersabarlah diri kamu, bersabarlah jiwa kamu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Ayat lain juga surat 52, surat At-Tur ayat 48, Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Juga Allah perintahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, wasbir kama sabaru ulul hazmi, bersabarlah kamu Muhammad seperti bersabarnya ulul hazmi, nabi-nabi pilihan. Kemudian yang bisa kita lihat dalam hal ini adalah komponen sabar di dalam beribadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Pertama, untuk lisubutil iman, menjaga keteguhan iman. Kemudian yang kedua, as-sabru fit tha'ah, bersabar dalam taat dalam beribadah. Itu artinya kita dalam beribadah harus mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Seperti sekarang misalkan, banyak orang protes nggak boleh Jumatan, nggak boleh terawih. Bukan nggak boleh, boleh tapi di rumah. Tidak diselenggarakannya terawih. Besok mungkin kalau belum membaik akan ada satu kebersamaan, tidak diselenggarakannya Idul Fitri. Itu tidak apa-apa. Kita hanya beribadah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Saat keadaan damai kita suruh Jumatan di masjid, kemudian menyemakmurkan masjid, ada sholat tarawih, ada ibadah-ibadah yang lain. Dalam kondisi wabah, dalam kondisi bencana, maka sunnah yang satu yang kita pakai. Seperti kita sholat waktu di rumah, di mukim, itu sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi kalau kita safar, misalkan kalau dari Jawa Tengah misalkan ke Jawa Timur, itu boleh kita mengqashar sholatnya. Dan dalam hal ini kita boleh berpikir, ini sholat kok cuma separuh, nggak enak nih, nggak puas saya. Ini ibadah itu jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti perasaan dan puas. Tapi ibadah itu bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan membuat kita ibadahnya benar, ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saudaraku, dalam taat kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah terbagi 3 bagian. Yang pertama, sabar li subutil iman, sabar untuk teguhnya iman. Yang kedua, as-sabru fil ibadah fit ta'ah, sabar saat taat kepada Allah dalam bentuk ibadah ritual. Yang ketiga, as-sabru fil akhlak, bersabar di dalam mengukuhkan akhlak yang mulia. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW disakiti, bersabar. Kemudian bersabar dan bersabar. Yang begitu kita bisa melihat bahwa keutamaan akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah karena memang beliau memiliki sabar. Kita simak firman Allah dalam surat Fussilat misalkan di ayat 34 sampai dengan 30 sekian, kita akan mendapati kalimat dari awal, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama keburukan dan kebaikan. Kemudian dilanjutkan bahwa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama kebaikan dengan keburukan, tolaklah kejahatan dengan yang paling baik. Kemudian disebutkan di situ fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim,
yang sebenarnya antara kamu dan dia, orang kafir maksudnya, ada perseteruan yang nyata, tapi ka'annahu waliyun hamim, tetap terjaga seperti teman setia, seperti sahabat sejati. Jadi pendukung kebaikan, pendukung kejahatan, tidak ada konflik dalam masalah pribadi, adanya dalam visi, misi, dan pelaksanaan. Maka ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Walid Al-Mughirah adalah tokoh senior dalam hal kemasyarakatan, keagamaan, dan keilmuan. Intelektualnya sangat tinggi. Dia berkata dalam salah satu kesan waktu hampir terjadi perang Badar, yang membuat kita memusuhi Muhammad itu bukan kebaikan Muhammad, tapi kesalahan dia adalah mengajak pada Tuhan yang satu. Jadi membedakannya, yang membedakan permusuhan itu hanyalah tauhid, keimanan, karena menyembah Tuhan yang satu. Tapi dalam hal akhlak adalah bagus. Sehingga Allah menjelaskan wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Yang bisa bersifat utama seperti itu hanyalah orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Tidak memiliki sifat agung seperti itu kecuali memiliki keberuntungan yang besar. Ini artinya pagi ini alhamdulillah kita memasuki babak kedua, bersabar dalam beribadah. Bersabar dalam beribadah itu berarti Allah mengajarkan kepada kita suatu kebaikan, suatu kesifat mulia, dan yang lebih penting adalah beribadah sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di penghujung pertemuan kita pagi hari ini kita akan membaca sebuah doa. Kalau kita berbuat kebaikan, sabar, itu pasti akan ada godaan, pasti akan ada rintangan, dan juga mungkin ada hal-hal yang membuat kita itu tidak nyaman. Kebaikan dalam hal ini misalkan seseorang seperti yang pernah terjadi di zamannya Musa alaihissalam, di saat Nabi Musa alaihissalam melakukan sebuah dakwah, maka ahli sihir pada waktu itu beribadah kepada Allah, takluk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Firaun tidak rela. Pendukung setianya, pelindung dalam tanda petik di kehidupannya Firaun pada sebelumnya beriman kepada Musa. Maka begitu membelotnya orang-orang yang tadinya menjadi kepercayaan Fir'aun menjadi kafir dengan Fir'aun dan beriman pada Musa, kemudian Fir'aun berniat membunuh mereka. Nah, taat kepada Allah, ada gangguan, ada rintangan, maka disunahkan berdoa. Apa doa yang dibaca oleh mereka? Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 126. Surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai seorang yang berserah diri, sebagai seorang muslim. Ini doa. Kalau kita taat kepada Allah, ada gangguan, ada rintangan, maka doanya surat Al-A'raf ayat 126, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Anda mendidik anak-anak penuh dengan rintangan, minta kesabaran kepada Allah. Anda sebagai petugas kebaikan, banyak rintangan, banyak gangguan, minta diberi kesabaran kepada Allah. Apapun posisi kita dalam melakukan tugas kebaikan, pasti ada hambatan dan rintangan. Maka berdoalah, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya doakan kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bencana, diberi kesehatan sampai akhir hayat kita, dan semoga saat kita diambil kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.